Halo, selamat sore. Nama saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya yang sebelumnya dari buku The Promise, halaman 33 sampai 35. Seperti yang terdahulu, live stream terdahulu, saya akan mulai dengan membaca satu paragraf dalam bahasa Inggris, lalu saya akan menerjemahkan dan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise. Dan kita akan mulai langsung ke halaman 33. Reviving Buddhism. Jadi ini kita melanjutkan dari biografi Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche. Reviving Buddhism. Returning lifetime after lifetime to turn the wheel of Dharma, Sem Rinpoche's incarnations seek to teach the significance and impact of the Dharma as the era we live in continues to degenerate. While the works of previous incarnations brought the Buddha's teachings to Dharma-barren lands, Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche's work involved reviving the Dharma in places where it was beginning to dissipate. Jadi, kita melanjutkan dari cerita kehidupan reinkarnasi Sem Rinpoche yang terdahulu, yaitu Khentrul Thupten Lamsang. Jadi emang seperti yang bisa kita lihat, ini kita sudah sampai pada reinkarnasi ke-24. Di sini kita bisa melihat bahwa dari satu kehidupan dan ke kehidupan yang lainnya, reinkarnasi terdahulu dari Sem Rinpoche selalu kembali untuk memutar roda Dharma. Inkarnasi Sem Rinpoche selalu mengajarkan betapa pentingnya dan juga implikasi dari Dharma di zaman di mana kita hidup, yang selalu terlibat pada degenerasi atau kemerosotan, ya biasanya kalau diterjemahkan dalam buku-buku bahasa Indonesia. While the works of previous incarnation brought the Buddha's teachings to Dharma-barren lands, Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche's work involved reviving the Dharma in places where it was beginning to dissipate. Jadi, sementara karya dari inkarnasi terdahulu itu membawa ajaran Buddha Dharma ke tempat di mana Dharma itu belum dikenal sebelumnya, Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche juga melakukan hal yang sama. Beliau terlibat untuk menumbuh kembangkan Dharma di tempat di mana Dharma itu baru mulai bertumbuh, ya. Jadi di sini mari kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. With his wealth of knowledge, erudite training, and mastery of the teachings and practice, Khentrul Rinpoche was sent by His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche to some of the most remote parts of Tibet to restore dilapidated monasteries and reignite the teachings and practices in those areas. Khentrul Rinpoche's first such assignment was Dardokang Monastery, a branch of Gyuto Monastery, in the remote states of Pari that borders Tibet and India. When Khentrul Rinpoche first arrived in that area, Dharma activity was scarce, with little support for the monasteries and infrequent interaction with the lay community. During his 3-year tenure as abbot of Dardokang Monastery, Khentrul Rinpoche overcame all odds and succeeded in making the Dharma grow once again. Jadi, mari kita mulai dari kalimat pertama. With his wealth of knowledge, erudite training, and mastery of the teachings and practice, Khentrul Rinpoche was sent by His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche to some of the most remote parts of Tibet to restore dilapidated monasteries and reignite the teachings and practice in those areas. Jadi karena Khentrul Thupten Lamsang ini mempunyai pengalaman dan pengetahuan Dharma yang kaya, guru beliau, His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche, yang juga merupakan guru dari
His Holiness Dalai Lama ke-14 itu mengirim beliau ke daerah terpencil di Tibet untuk merestorasi Buddha Dharma, merestorasi biara, dan juga mereignite atau mencerahkan kembali ajaran-ajaran Dharma dan praktis di area-area tersebut. Jadi assignment pertama atau tugas pertama dari Khentu Rinpoche adalah biara Dadokang, yaitu merupakan salah satu cabang dari Gyuto Monastery yang terletak di daerah terpencil yang bernama Pari. Ya. Pari ini terletak di perbatasan antara Tibet dan India. When Khentu Rinpoche first arrived in the area, Dharma activity was scarce, with little support for the monasteries and infrequent interaction with the lay community. Jadi pada saat Khentu Rinpoche itu baru datang, aktivitas Dharma di daerah Pari ini itu tidak banyak ya, atau bisa dibilang sangat jarang. Dan juga hampir tidak ada interaksi antara biara Dadokang ini dengan masyarakat awam di sekitarnya. During his 3-year tenure as abbot of Dadokang Monastery, Khentu Rinpoche overcame all odds and succeeded in making the Dharma grow once again. Jadi pada masa tugasnya yang selama 3 tahun di Dadokang Monastery, Khentu Rinpoche itu berhasil ya, menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di hadapan mata, dan juga beliau bisa membuat Buddha Dharma itu bertumbuh kembali di daerah tersebut. Jadi mari kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Khentu Rinpoche refurbished the monastery, built large Buddha statues, and reintroduced the practice of extensive pujas or prayer rituals for the people of Pari. Jadi Khentu Rinpoche memperbaiki biara Dadokang tersebut, membangun patung Buddha yang besar, dan juga memperkenalkan kembali praktek puja atau puja yang cukup ekstensif atau ritual doa di sini ya. Puja itu sama dengan ritual doa bagi masyarakat Pari. The revival of activities restored faith in the hearts of both the lay and ordained communities. Jadi karena aktivitas-aktivitas ini diadakan kembali, keyakinan dari masyarakat sekitar itu juga mulai bertumbuh kembang kembali ya. People began making offerings which supported both Dadokang and the mother monastery Gyuto. Masyarakat sekitar juga mulai menghargai apa yang dilakukan oleh Khentu Rinpoche, dan beliau masyarakat sekitar mulai mendukung aktivitas Dharma dengan cara menyumbang dari kegiatan-kegiatan biara Dadokang, sehingga mensupport biara ini dan juga biara utamanya yaitu Gyuto. Words of Khentu Rinpoche's incredible accomplishment began to spread throughout the region, marking the beginning of many such challenges for the rest of his life. Jadi bahkan reputasi dari Khentu Rinpoche ini dan juga apa yang telah dicapainya mulai tersebar di daerah tersebut, dan ini merupakan tantangan pertama yang cukup challenging ya dalam hidupnya. The efforts to revive Dharma from ruins would be repeated and intensified in difficulty for Khentu Rinpoche, who subsequently undertook the responsibility of restoring and leading Sandrup Cheling Monastery in South Pari and Rizong Butok Monastery. Jadi kegiatan yang beliau lakukan di Dadokang untuk menyegarkan kembali pertumbuhan Dharma di daerah tersebut itu kemudian akan diulang kembali di daerah Pari Selatan, yaitu di biara Samdrup Cheling dan juga
Biara Risong Butok. Samdrup Cheling is a monastery Khenpo Rinpoche built himself, while Risong Butok Monastery is an affiliate of Ganden Shyatse. Jadi, di sini biara Samdrup Cheling itu merupakan biara yang dibangun sendiri oleh Khenpo Rinpoche, sementara biara Risong Butok merupakan cabang atau merupakan affiliate ya, atau berhubungan dengan Ganden Shyatse Monastery atau biara Ganden Shyatse di sini. Khenpo Rinpoche's success in returning Dharma to its glory for the benefit of the local community garnered him great fame and respect that spread far and wide, reaching the Chinese authorities, who took notice and recognized him to be the leading force of Dharma in the region. Khenpo Rinpoche established what would become thriving Dharma communities and further improved the conditions of the monasteries, created large central images of worship, and directed resources back to the mother monasteries of Ganden and Gyuto. Jadi, aktivitas dari Khenpo Rinpoche untuk menumbuh kembangkan Dharma di daerah Pari ini itu mulai tersebar ya, ke daerah-daerah yang jauh, bahkan sampai dengan otoritas Chinese dari Chinese juga yang cukup berpengaruh pada saat itu mulai memperhatikan apa yang dilakukan oleh Khenpo Rinpoche dan mereka mengakui bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh berpengaruh di daerah tersebut. Dan kemudian Khenpo Rinpoche established what would become thriving Dharma communities that further improved the conditions of the monastery, created large central images of worship, and directed resources back to the mother monasteries of Ganden and Gyuto. Jadi yang dilakukan Khenpo Rinpoche ini adalah beliau ini mengestablish atau mendirikan masyarakat yang menghormati Dharma dan melakukan praktek Dharma, dan juga beliau itu memperbaiki kondisi dari biara-biara yang ada di sekitarnya, membangun banyak rupang Buddha ya untuk disembah, dan juga beliau mengalihkan kembali sumber daya yang ada dari biara-biara di Pari ini ke biara utamanya, yaitu Gyuto dan Ganden. Today, that same passionate and tenacious spirit lives on in the succeeding and current incarnation, Samdrup Rinpoche, who is spearheading the growth of Dharma in places where it is still in its infancy. Like his predecessors, Samdrup Rinpoche has dedicated his life to creating life-size Buddha images, building physical Dharma institution of learning, as well as disseminating spiritual teachings to millions and creating Dharma communities through the internet, reaching the most unlikely corners of the world. Jadi, apa yang dilakukan oleh Khenpo Thupten Lamsang ini, atau Khenpo Rinpoche, itu bisa terlihat hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh inkarnasinya yang sekarang, yaitu Samdrup Rinpoche. Jadi, seperti juga inkarnasinya yang terdahulu, Samdrup Rinpoche juga mendedikasikan hidupnya untuk membangun rupang-rupang Buddha yang besar, membangun institusi Dharma baik secara fisik, untuk ada menyediakan tempat bagi masyarakat untuk belajar, dan juga menyebarkan ajaran spiritual ke jutaan orang dan menciptakan komunitas Dharma melalui internet, dan sehingga beliau ini berhasil ya, reach out atau berhasil menyentuh sudut-sudut yang di dunia ini yang biasanya tidak tersentuh oleh ajaran Buddha Dharma. Mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 34.
Di sini ada teks bahasa Chinese, itu sebetulnya merupakan terjemahan dari teks sebelumnya. Tapi yang menarik di sini adalah dua gambar, ya. Yang satu terpotong karena dalam buku sebenarnya itu tersambung dengan halaman sebelumnya. Di sini kita bisa lihat captionnya, Inside the main prayer hall of Chem Monastery. Jadi gambar pertama yang terpotong itu adalah bagian dalam dari biara Chem. Yang gambar yang kedua, Chem Monastery, located in Yara in the eastern region of Kham, Tibet, was established by the great master Jamyang Gawai Lodro, Chem being the honorific Tibetan word for tooth. This monastery was well known for being a custodian of a tooth relics of Lama Tsongkhapa, Rinpoche's recognition name Dapo, has its origin in and is strongly linked to this monastery. Jadi gambar kedua ini, captionnya itu menunjukkan bahwa ini adalah gambar dari Chem Monastery yang terletak di Yara, di bagian timur provinsi Kham di Tibet. Dan biara Chem ini didirikan oleh seorang guru Dharma yang bernama Jamyang Gawai Lodro. Chem adalah dalam bahasa Tibet itu berarti gigi, ya. Jadi biara ini dikenal sebagai tempat yang menjaga relik gigi dari Lama Tsongkhapa. Nama Chem Rinpoche itu berasal dari Chem Monastery ini atau biara Chem. Mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Halaman 35. Rise to Fame. Uncommon for his time, Khentrul Thubten Lamsang Rinpoche had the wisdom and compassion to give spiritual and secular advice that most suited the people and condition that he encountered. Jadi Khentrul Rinpoche ini melakukan hal yang pada saat masa hidupnya itu tidak biasa, karena beliau itu memberikan kebijaksanaan dan juga rasa kasih untuk dalam nasihat-nasihat baik yang berbentuk spiritual maupun sekuler. Dan hal ini cocok bagi masyarakat yang hidup pada saat itu dan juga melihat dari kondisi kehidupan mereka. While it is accepted and even expected that a monk may be highly knowledgeable in spiritual matters, he would not necessarily be able to relate to worldly matters accurately in order to help lay people in their secular concerns. Jadi walaupun itu bisa sebetulnya sudah diharapkan ya bahwa seorang biksu itu memiliki pengetahuan yang dalam mengenai Buddha Dharma, tapi tidak semua biksu bisa merelate atau menyampaikan ajaran Buddha Dharma dalam bentuk yang relevan bagi kehidupan sekuler dari masyarakat awam pada umumnya. Khentrul Rinpoche's unique ability to understand, advise, and help the lay community made him very well loved and respected throughout Pari, especially in Sandrup Cheling and later in Rizom Butok Monastery. Jadi kemampuan Khentrul Rinpoche yang unik untuk mengerti dan memberikan nasihat dan juga bantuan bagi masyarakat awam ya dengan cara yang relevan membuat beliau itu sangat dikasihi oleh masyarakat sekitar dan juga dihormati di daerah Pari, terutama di daerah sekitar biara Sandrup Cheling dan kemudian di biara Rizom Butok. Paragraf selanjutnya. As their faith and trust in Khentrul Rinpoche's clear discernment between right and wrong grew,
And as his understanding of the ways of secular life increased, people would seek his guidance and readily listen to his advice. Jadi semakin banyak masyarakat awam yang memiliki keyakinan akan kemampuan dan maksud baik dari Khentu Rinpoche, dan juga seiring dengan berjalannya waktu, Khentu Rinpoche itu makin mengerti masalah-masalah yang dihadapi masyarakat awam pada umumnya. Semakin banyak orang yang meminta bimbingan dari beliau, dan juga mereka itu lebih siap untuk mendengarkan nasihatnya. He eventually assumed the role of both spiritual and secular head, sometimes attending in as a judge for legal matters that could not be otherwise resolved. Jadi karena beliau itu merupakan salah satu dari tokoh berpengaruh pada masanya di daerah Pari, beliau itu dianggap sebagai pemimpin baik dalam bidang spiritual maupun sekuler. Bahkan kadang beliau itu menjadi hakim ya dalam masalah legal yang kalau beliau itu tidak menjadi hakim atau tidak memberikan keputusan atau bimbingannya, masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. From his consistent display of wisdom and compassion, Khentu Rinpoche became very powerful and famous throughout the area, even among neighboring Indian and Chinese communities. Jadi karena beliau itu sangat bijaksana dan beliau itu sangat pengasih terhadap masyarakat sekitarnya, Khentu Rinpoche itu menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dan juga memiliki ketenaran di daerah tersebut. Jadi beliau itu sangat terkenal. Bahkan di antara masyarakat India dan Chinese ya, yang hidup di sekitar daerah tersebut. Based on the accounts of some of his students who are still alive today in Tibetan monasteries in India, such as Geshe Ngawang Tashi, Khentu Rinpoche's method of turning the wheel of Dharma brought him many followers and students within Tibet and from the surrounding countries such as India, China, Nepal, and Bhutan. Jadi berdasarkan kesaksian atau cerita dari murid Khentu Rinpoche yang masih hidup, seperti contohnya Geshe Ngawang Tashi, kita bisa melihat bahwa metode dari Khentu Rinpoche yang dilakukan oleh Khentu Rinpoche untuk memutar roda Dharma itu membuatnya diikuti banyak orang ya. Jadi banyak orang yang memiliki keyakinan terhadapnya, dan juga beliau memiliki banyak murid baik di daerah Tibet maupun dari negara-negara tetangga seperti contohnya India, China atau Tiongkok, Nepal, dan juga Bhutan. Khentu Rinpoche attracted businessmen and traders who traveled to Pari just to seek his advice and blessings, as well as requests for pujas or mo, a method of divination to be performed for them. Jadi dari beberapa pengikutnya, seperti contohnya orang yang melakukan aktivitas bisnis dan juga pedagang, yang banyak dari mereka yang datang ke Pari hanya untuk meminta beliau itu melakukan puja atau juga divinasi atau ramalan untuk mereka. Khentu Rinpoche is remembered and referred for going out of his way to relieve the suffering of lay people by giving monetary assistance to the poor, paying their bills, giving food, and paying off the loans of people who were in desperate situations. Jadi Khentu Rinpoche juga dikenal karena masyarakat sekitar itu masih mengingat bukan hanya beliau memberikan nasihat-nasihat Dharma atau memberikan bimbingan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah masyarakat sekitarnya, bahkan tidak jarang bagi beliau juga memberikan bantuan secara finansial, membantu masyarakat awam, terutama bagi mereka yang miskin ya, dan juga membantu masyarakat awam untuk membayar hutang-hutang mereka, terutama apabila mereka dalam keadaan atau situasi yang putus asa. This quality of unconditional care for others is experienced again in his current incarnations at Sem Rinpoche,
who tirelessly find ways to better the lives of his students and every person he comes across. Jadi ini juga mirip dengan reinkarnasinya yang sekarang, Sam Rinpoche. Beliau juga banyak membantu orang-orang dan beliau sangat tidak mengenal lelah untuk memperbaiki atau membantu kehidupan murid-muridnya dan juga orang-orang yang ditemuinya. Mulai dari memberikan pengobatan, medical treatments, atau juga membimbing mereka dan memberikan nasihat mengenai dalam masalah-masalah praktek spiritual, masalah keluarga, masalah hubungan dengan sahabat, dan juga masalah keuangan. Khenpo Rinpoche built an exceptional relationship with the people of Pari and restored the practice of Dharma there, which many other highly qualified masters had not been able to do. Jadi Khenpo Rinpoche itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan masyarakat Pari, dan juga beliau berhasil merestorasi praktek Dharma di sana. Ini adalah hal yang tidak semua guru-guru yang berkualifikasi itu bisa melakukan hal ini. Khenpo Rinpoche established himself so strongly in the area that his own monastery, Samdrup Cheling, rose to become the central gathering place for all Sangha of Pari. Jadi karena beliau itu sangat dihormati, biaranya Samdrup Cheling itu dianggap sebagai tempat utama untuk bertemu ya bagi semua anggota Sangha di Pari. During one of the most prominent celebration of the year, the Monlam Chemo, or Great Prayer Festival, the Sangha of every monastery throughout Pari would travel a great distance just to attend the festivities and prayer at Samdrup Cheling. Jadi pada saat atau acara-acara besar seperti contohnya festival doa besar atau Monlam Chemo, anggota Sangha dari seluruh biara di daerah Pari itu biasanya akan datang ke biara Samdrup Cheling untuk menghadiri festival dan acara doa yang diadakan di biara tersebut. Jadi dengan ini saya akhiri live stream hari ini atau live stream yang ini, dan saya akan melanjutkan kembali pada live stream berikutnya, yaitu setelah live stream ini saya akan melakukan dedikasi dalam bahasa Tibet. Jangan cup sem cup rinpoche, make panam ke gyuche, ke panyam pami payang, gong na gong lu pewaso. Tong ni tong wari buche, make panam ke gyuche, ke panyam pami payang, gong na gong lu pewaso. Tazuchi ye sampa ge wadi, tandan droga kulang gabana, ke pa jesu no sandra pali, tampi nyimporin lu sa sheshu, ke wa kuntu yandak lamadan, dame choki pala lo joji, sadalam giyo tenab jokni, doje jangi gopang yutosu, ge wadi nyuruda, lama sangge dupyuni, doa cikyang malupa, de isala gopasu, choki gapo songgapa, chosu nampa pewala, Yeki sama jiwada, tuki malu samasu, dada senggi dusundang, diwasokni latene, Gyawalo sandrapai, tanpa yuri pa yuci, ni model exendele, ni meguyan delexin, ni santaktu delepel, konco sungi jingilo, konco sungi ngoduso, konco sungi trashisho. Yesun mama kusara penci, napkatenge coco gepada, loksan tempe drome sasungi, doemo setatu ne gyuci, kami rawe kohe singkamdir, pendang dewa malu gyumani, cera singwanten singyasoi, sape site patu ten gyuci. Tumpai ngodruk malupa, niri dala salduso, korante balocona, jepa cocisho, Jadi terima kasih teman-teman di Facebook karena telah mengikuti live stream saya. Sampai jumpa di live stream selanjutnya.